Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Rosa Fitriawati dari Pendidikan Geografi kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang cara perhitungan uji kesukaran, daya pembeda, serta analisis pengecoh soal. Nah, langsung saja mungkin kita ke yang pertama, yaitu uji kesukaran. Nah, apa sih uji kesukaran itu? Uji kesukaran itu adalah untuk bisa mengetahui bahwa soal-soal yang sudah kita buat itu termasuk ke dalam soal sulit, sedang, atau mudah kesukarannya. Nah, berikut tabel tingkat kesukaran soal. Nah, 0,00 sampai 0,29 termasuk ke dalam soal sukar, 0,30 sampai 0,69 termasuk soal sedang, serta 0,70 sampai 1,00 termasuk soal yang mudah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu. Nah, yang pertama, untuk perhitungan uji kesukaran itu, kita harus mengetahui dulu tingkat kesukaran dari tiap soal. Nah, dengan rumus sama dengan C46 dibagi jumlah responden. Nah, jumlah responden punya saya itu 43. Enter. Nah, sudah dapat. Lalu kita tarik ke pinggir agar lebih ke semua soal, agar lebih mempermudah kita tarik. Nah, sudah dapat. Lalu kita bisa mengetahui tiap-tiap soal ini masuk ke dalam kategori tingkat kesukaran soalnya. Nah, ini kan nomor 1 0,7 itu masuknya ke dalam soal mudah. Lalu kita lanjutkan ke kesimpulan dari tiap soal itu dengan rumus sama dengan if kurung buka C47 lebih besar sama dengan 0, titik koma, if kurung C47 kurang dari sama dengan 0,29 titik koma soal sukar, titik koma, if kurung lagi C47 kurang dari sama dengan
dari sama dengan 0,69 titik koma. Soal sedang. Titik koma lagi, if kurang lagi C47 kurang dari sama dengan 1 titik koma. Soal mudah. Kurung lagi. Kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, sudah ketemu. Kita mengetahui dari sini bahwa soal nomor 1 itu tergolong mudah. Dan tingkat kesukarannya 0,7. Kita tarik lagi ke pinggir. Terus stop. Nah, sudah dapat. Di sini kita bisa mengetahui tiap-tiap soal itu tergolong soal mudah, soal sedang, atau soal sukar. Nah, lanjut kita akan mengetahui berapa yang termasuk soal sukar dari 50 soal ini. Caranya sama dengan count if dollar C dolar lagi 48 titik 2 dolar lagi kunci atau dolar A Z kunci lagi 48 titik koma soal sukar. Enter. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari 50 soal ini yang termasuk ke soal sukar ada 9. Dilanjut ke jumlah soal sedang. Jumlah soal sedang dari 50 soal kita bisa mengetahuinya dengan rumus sama dengan count if kunci C kunci 48 titik 2 kunci AZ kunci 48 titik koma soal sedang. Enter. Nah, soal sedang ada 37 dari 50 soal. Lanjut kita ke soal mudah. Caranya dengan rumus sama dengan count if kunci C kunci 48 titik 2 kunci AZ kunci 48 titik koma soal mudah.
kurung. Nah, ada 4 yang termasuk ke dalam soal mudah. Nah, setelah kita selesai menghitung uji kesukaran, kita lanjutkan menghitung daya pembeda. Nah, apa sih daya pembeda itu? Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut Ari Kunto tahun 1999. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya, saya sudah mengurutkan responden yang mengisi soal-soal ke dalam urutan yang mempunyai skor tertinggi sampai dengan skor yang terendah. Sudah saya urutkan. Nah, lanjut. Di sini kita harus menentukan dulu poin-poin yang ada di sini. Nah, BA itu sendiri adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Lalu JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas. Dan BB itu adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Lalu JB sendiri adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, lalu di daya pembeda terdapat kriteria indeks daya pembeda. Nah, jika 0,00 sampai 0,19 kualifikasi jelek, 0,20 sampai 0,39 kualifikasi cukup, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,70 sampai 1 kualifikasi baik sekali. Jika negatif, kualifikasinya tidak baik harus dibuang. Langsung saja kita akan menentukan BA, yang dimana BA itu banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Dengan rumus sama dengan count if C3 titik 2 C14 titik koma 1 dalam kurung, lalu enter. Nah, kita sudah mengetahui berapa banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Kita tarik ke sebelah kanan. Terus tarik. Nah, lalu kita akan menentukan JA, yang dimana JA itu sendiri merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas. Dengan cara sama dengan count buka kurung count C3 titik 2 C14. C14. Enter. Nah, kita sudah mengetahui banyaknya siswa kelompok atas, lalu kita tarik hingga sini.
Lalu kita akan menentukan BB, yang dimana BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Dengan rumus sama dengan count if C34 titik 2 C45 titik koma 1 kurung enter. Nah, sudah terdapat, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, jika sudah mengetahui banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, lalu kita akan menentukan JB, yang dimana JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Dengan rumus sama dengan count C34 titik 2 C45 kurung enter. Lalu kita tarik lagi ya guys. Nah, setelah sudah kita menghitung komponen ini, lalu selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda soal. Daya pembeda soal ini juga dapat kita hitung dengan rumus sama dengan buka kurung C46 dibagi C47 tutup kurung dikurang C48 garis miring C49 tutup kurung. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui daya pembeda soal nomor 1 itu 0,5. Yang dimana 0,5 ini kualifikasinya masuk ke baik. Nah, kita tarik dulu ya, biar semuanya tahu. Kita tarik ke sebelah kanan dan dapat daya pembeda soal tiap soalnya. Lalu kesimpulan dari setelah kita menghitung daya pembeda soal ini, bisa kita langsung simpulkan dengan rumus sama dengan if C50 lebih besar sama dengan 0,19 titik koma jelek. Lalu titik koma if C50 lebih kecil 0 titik koma harus dibuang. Titik koma if C50 kurang dari sama dengan 0,39 titik koma cukup.
titik koma, if C50 kurang dari sama dengan 0,69 titik koma baik titik koma if C50 kurang dari sama dengan 1 titik koma baik sekali. Tutup kurungnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Nah, ini adalah kesimpulan dari daya pembeda yang tadi sudah saya benarkan dan sudah selesai. Lalu kita ke daya pembeda jelek dengan rumus daya pembeda jelek itu rumusnya sama dengan count if C51 titik 2 AZ 51 titik koma jelek. Tutup kurung. Enter. Nah, daya pembeda yang jelek itu ada 6. Lalu selanjutnya kita ke daya pembeda cukup. Dengan rumus sama dengan count if C51 titik 2 AZ 51 titik koma cukup. Enter. Nah, ada 12. Lalu kita ke daya pembeda baik dengan rumus sama dengan count if kunci C kunci 51 kunci titik 2 dulu baru kunci AZ kunci 51 titik 2 titik koma baik. Enter. Ada 18. Daya pembeda baik sekali dengan rumus sama dengan count if kunci C kunci 51 titik 2 kunci AZ kunci 51 titik koma baik sekali. Nah, kita ulang ya guys, karena tadi juga terjadi kesalahan sepertinya dalam rumus sama dengan count if kunci C kunci 51
titik 2 kunci AZ kunci 51 titik koma, baik sekali. Nah, sudah, ini yang benar ada 12. Lalu kita hitung juga yang soal tidak baik harus dibuang dengan rumus sama dengan count if kunci C kunci 51 titik 2 kunci AZ kunci 51 titik koma false. Enter. Nah, jadi inilah daya pembeda soal, mulai dari daya pembeda yang jelek, daya pembeda yang cukup, daya pembeda yang baik, daya pembeda baik sekali, serta daya pembeda tidak baik dan harus dibuang. Nah, setelah itu kita lanjut ke analisis pengecoh soal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung destruktor atau analisis pengecoh. Menganalisis fungsi pengecoh itu dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal berbentuk pilihan ganda. Nah, pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memilih pilihan jawab butir soal atau yang tidak memilih jawaban manapun, blanko. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jika suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik, jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, menganalisis analisis pengecoh ini kita harus menganalisisnya dari soal per soal. Nah, ini kita analisis dulu soal nomor 1. Nah, dari kelompok atas yang sudah kita tentukan itu, kelompok 1 yang menjawab option A itu ada Nah, dari nomor soal 1 ini yang memilih option A dari kelompok atas tidak ada yang memilih option A. Dari kelompok bawah di soal nomor 1 yang memilih option A itu ada 6 orang. Nah, jadi yang memilih option A ini jumlahnya ada 6. Lalu untuk jawaban yang benar, dari kelompok atas yang memilih option B ada 12 orang, dan dari kelompok bawah ada 5 orang, dengan jumlah 17. Lalu untuk option C dan D, dari kelompok atas dan kelompok bawah, tidak ada yang memilih. Dan untuk option E, dari kelompok atas tidak ada yang memilih, dan untuk kelompok bawah tidak ada yang memilih. Nah, ini omite atau yang tidak menjawab sama sekali itu tidak ada. Jadi semuanya mengisi dari jumlah responden yang ada. Nah, jadi dijumlahkan dapat hasil 24. Nah, di sini ada tabel analisis pengecohnya, yaitu untuk pengecoh A dengan jumlah 6, frekuensi yang dipilih dengan jumlahnya 6. Nah, kita untuk menghitung persentasenya itu menggunakan rumus di mana jumlah yang dipilih dari frekuensi yang dipilih ini dibagi dengan
jumlah dari kelompok atas dan kelompok bawah, dan dikali 100. Berarti 6 dibagi 24 dikali 100 dapat hasil 25%. Yang dimana 25% ini dikatakan berfungsi. Dikatakan sebagai pengecoh yang berfungsi karena lebih dari 5%. Nah, untuk pengecoh C dan D, karena tidak ada yang memilih, maka presentasinya 0%. Nah, pengecoh C dan D ini tidak berfungsi. Lalu pengecoh E ada 1 yang memilih, 1 dibagi 24 dikali 100%, presentasinya 4,17%, yaitu yang dimana kurang dari 5%, maka pengecohnya tidak berfungsi. Nah, selanjutnya analisis seperti sama dari nomor 2 sampai soal nomor 50 seperti ini, karena memang di distraktor ini kita harus menganalisisnya dari soal per soal. Nah, oke, kita percepat.